Jadi, Ya, selamat baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita akan memulai untuk acara pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Hedi M. Idris, selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang terhormat Bapak Baso Saleh, selaku Ketua Pokja Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarships tahun 2021, serta para peserta sosialisasi pelatihan daring program VSGA DTS 2021 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara sosialisasi pelatihan daring program VSGA DTS 2021. Perkenalkan, saya Edi Meranto yang akan memandu jalannya acara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini, atau di timur sudah sore hari ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di era kenormalan baru ini. Sebagai pembukaan, saya ingin menyampaikan sekilas saja terkait latar belakang mengenai program VSGA yang akan kita bedah pada siang hari ini. Program Vocational School Graduate Academy, atau yang disingkat sebagai VSGA, itu merupakan program pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI yang ditujukan bagi lulusan SMK, SMA, MA, MA kejuruan, serta Diploma 3 dan Diploma 4 yang belum memiliki pekerjaan tetap, serta memiliki latar belakang pendidikan terkait teknologi, informasi, dan komunikasi, serta yang terkait dengan skema pelatihan yang akan diikuti dalam program VSGA. Nah, untuk program VSGA ini sebenarnya ada 2 jenis, daring dan luring. Pada hari ini kita akan fokus membedah program VSGA yang akan diselenggarakan secara daring. Nah, itu bagaimana programnya, skema pelatihannya apa saja, dan apa aja sih manfaat yang akan didapatkan oleh peserta jika mengikuti pelatihan program VSGA ini. Kita akan bedah bersama dengan 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Hedi M. Idris. Selamat siang, Pak Hedi. Selamat siang, Mas Edi dan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua nantinya kita akan dipersamai oleh Bapak Baso. Selamat siang, Pak Baso. selamat siang Mas Edi. Selamat siang Pak Hedi dan teman-teman yang lain. Baik. Ya, teman-teman semuanya, nanti jika dari tengah jalan ada pertanyaan, jangan dilupakan dulu, tapi langsung saja ditatat atau dituliskan langsung di kolom live chat. Pertanyaannya apa, nanti kita akan bedah dan kita akan jawab di sesi diskusi. Dan teman-teman selama hadir dalam acara ini nanti diminta untuk mengisi presensi, linknya akan kami sampaikan di kolom chat nantinya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi penyampaian paparan yang pertama, yaitu dari Bapak Hedi M. Idris, selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Hedi, saya persilakan, Pak. Silakan, Pak. Mohon izin Maaf, masih Bapak. mute, Pak. Ya, masih di mute, Pak Hedi, maaf. Mohon di unmute dulu, Pak. Oke, udah? Iya, silakan, Bapak. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua, adik-adik dan Bapak Ibu peserta sosialisasi FSGA online pada siang hari ini.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, walaupun ini memang dalam suasana COVID pandemi. Izinkan saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Profesi yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Digital Talent Scholarship dari Badan Litbang Kominfo tahun 2021, sedikit memaparkan tentang latar belakang program Digital Talent Scholarship ini. Next, Mas Bobi. Ya, seperti diketahui kita berada dalam menyongsong era industri 4.0 lah untuk adopsi teknologi ya. Mungkin adik-adik mengenal teknologi cloud computing untuk penyimpanan data dan lain-lain. Kita tidak memerlukan lagi banyak-banyak hard disk atau eksternal hard disk. Kemudian artificial intelligence ini sebelum ya. Artificial intelligence ini kita untuk juga cikal bakal nanti ya untuk segala macam yang kita terotomatisasikan ya. Nanti robotik apa-apa itu juga dari AI, kemudian Internet of Things yang kita bisa antara gadget yang satu dengan gadget yang lain itu terhubung ya. Dan yang mungkin sekarang sudah hampir tiba ya, sudah tiba juga 5G ya, 5G di Indonesia tapi masih tahap uji coba itu di airport dan di beberapa kota ya, hanya saja mungkin belum ada gadget yang ready to kompatibel itu ya yang berizin ya sekarang. Nah, masih uji coba sih. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita tidak lama lagi kita akan bisa merasakan smartphone dengan sinyal 5G lah. Dari perkembangan teknologi itu kita kalau bisa memanfaatkannya ya, perkembangan teknologi itu kita bisa mendapatkan keuntungan dengan peningkatan GDP dan juga internet ekonomi Indonesia bisa meningkat ya. Asal saja ada syaratnya bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menikmati keuntungan dari perkembangan teknologi itu, khususnya industri teknologi industri 4.0. Yang pertama, kita harus bisa tidak saja jadi sekedar pasar atau user dari perkembangan teknologi, tapi kita harus menguasai teknologi tersebut, bahkan kita harus bisa menjadi kreator atau maker atau inventor dari teknologi-teknologi baru ke depannya ya, dan kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk setinggi-tingginya kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Kalau kita banyaknya marketplace hanya menjadi pasar dari barang-barang impor ya, itu akan menjadi rugi juga. Nah, oleh karena itu kita buka beberapa pelatihan yang agar kita bisa memanfaatkan dan menjadi menikmati kemajuan teknologi yang umumnya masih didriven oleh global technology company ya. Next. Mas Bobi, ini Pak Presiden telah mengarahkan Kominfo khususnya ya untuk memperluas akses peningkatan infrastruktur digital nih. Mungkin adik-adik kita nih Zoom meeting dan lain-lain, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan ibadah dari rumah gitu ya. Itu memerlukan dukungan infrastruktur digital gitu, agar kita sinyalnya tidak turun naik, ya stabil dan mutunya bagus gitu. Nah, ini memang di Indonesia ini karena saking luasnya belum semua daerah itu terjangkau ya. Ada juga yang blank spot. Tapi ada juga yang ya itu kualitasnya buruk ya, walaupun kita misalkan di sekitaran Jabodetabek itu cukup baik, tapi karena penggunanya juga banyak, itu akhirnya menjadi
turun naik, kadang-kadang tidak stabil. Nah, ini yang harus kita perbaiki, dan Kominfo salah satunya mendapat tugas untuk peningkatan infrastruktur digital ini. Kemudian kita juga harus membuat perencanaannya, roadmap, agar transformasi digital ini bisa berjalan baik di semua sektor, ya, baik di pemerintahan, layanan publik, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran, ya. Karena kedepannya tidak ada satupun sektor yang akan terlepas dari kemajuan IT ini, ya. Jadi IT ini bisa enabler, bahkan bisa menjadi pemacu dari kemajuan sektor yang bersangkutan. Kemudian kita juga diminta untuk mengintegrasikan pusat data nasional, bahkan kita harus menarik, ya, Glotek-Glotek ini agar bisa punya pusat data di domestik di Indonesia. Nah, yang khusus dipesankan Bapak Presiden untuk Badan Litbang SDM adalah untuk mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital, ya, disertai dengan bagaimana skema-skema pendanaan dan pembiayaannya, ya, agar transformasi digital ini segera ready di semua sektor dan didukung oleh SDM yang kompeten. Next. Nah, ini targetnya, ya. Yang paling penting untuk kita di sini, Kominfo diminta melatih sampai tahun 2024 ini sekitar 600.000 talenta digital yang dilatih setiap tahunnya, gitu, ya. Sekitar 100.000, bahkan nanti tahun depan akan meningkat 200.000, ini targetnya, untuk bisa mencapai kebutuhan talenta digital di tahun 2030 itu sekitar 9 juta orang memang. Next. Nah, oleh karena itu kita menciptakan namanya program Digital Talent Scholarship, ya, yang tujuannya tentu ada meningkatkan daya saing talenta digital kita agar bisa berdaya saing baik di domestik maupun di luar, ya. Dan talenta digital yang kita pasarkan, yang kita bentuk itu kita dekatkan dengan apa yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja, ya, karena di Tenggerai memang dari kuliahan atau bangku sekolah itu masih sedikit ada gap antara yang dihasilkan di bangku pendidikan dengan dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini terutamanya untuk teknologi-teknologi yang baru, ya, yang tadi kami sebutkan, ya, di era revolusi industri 4.0 ini makin banyak teknologi informasi dan komunikasi yang baru, yang ya berkembangnya sangat cepat. Ini kalau kita tidak keep up atau kita terus belajar teknologi tersebut, kita akan semakin ketinggalan. Next. Nah, kita memang dari tahun 2018 sudah memulai pilot project program Digital Talent Scholarship ini dengan 1.000 orang, dan pada tahun 2000 ini sudah menjadi 100 kali lipatnya, yaitu targetnya 100.000 orang, ya, dengan ada 4 atau 8 akademi di sini. Yang pada kesempatan ini kita nanti akan spesifik membahas masalah Vocational School Graduate Academy, ya. Tapi juga saya akan menyinggung sedikit-sedikit tentang akademi-akademi yang lain, ya. Kedepannya kita akan semakin banyak lagi target-target yang akan kita latih sampai tahun 2024. Next. Nah, ini contohnya di Vocational School Graduate Academy ini ada, nanti akan diuraikan lebih jelas oleh Pak Baso dan teman-teman, Junior Network Administration, pelatihan Junior Web Developer, Junior Mobile Programmer, dan sampai ke radio frekuensi, ya, video editor, itu kita drive tester, kita semua pilih jenis-jenis pelatihan yang kira-kira dibutuhkan saat ini oleh dunia industri, dan kita mempunyai kurikulum dan skema ujinya agar pelatihan ini berbasiskan kompetensi, yaitu pelatihan yang di ujungnya akan kita fasilitasi untuk sertifikasi. Khusus untuk di Vocational School Graduate Academy ini berbasiskan
sertifikasi SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, next. Nah, ini beberapa pelatihan yang lain. Tadi ada, kalau Vocational School Graduate Academy itu khusus untuk alumni program-program vokasional, yaitu diploma maupun SMK ya, dan mahasiswa program atau pelajar program vokasional ya. Kalau yang tadi FGA itu untuk program sekolah umum ya, artinya S1 umum, dan juga apa namanya, berbasiskan sertifikasi Global Technology Company. Nah, untuk tematik ini sebenarnya untuk umum ya, silakan juga kalau ingin mendaftar, nanti ada yang khusus untuk perbankan, IT perbankan, ada yang cyber security, bahkan ada yang untuk khusus untuk wanita misalkan ya. Itu ini silakan dibuka nanti. Untuk profesional akademi kita khususkan untuk para kalangan profesional atau yang sudah bekerja ya, baik juga untuk umum maupun di ASN ataupun TNI Polri. Next. Ini ada juga entrepreneurship ya, entrepreneurship ini untuk bahkan untuk ibu rumah tangga sekalipun kita bisa gabung ya, di sana banyak kelas-kelasnya. Ada lagi yang khusus untuk PNS, ini Government Transformation Academy. Next. Ada lagi ini talent scouting, ini untuk mahasiswa terakhir yang mungkin kita coba bina khusus untuk yang calon-calon pemimpin dengan sertifikat global, dan ini untuk pejabat pemerintahan ataupun di private sector ya. Nah, khusus untuk yang PSGA ya, next. Ini targetnya tahun ini adalah 12.764. Nah, ini kita dibagi, nanti Pak Baso akan ini antara yang offline, emang offline itu 24 JP ya, itu sedikit, tapi karena juga pandemi masih banyak daerah merah lah, kita juga tidak bisa mengandalkan offline. Sebenarnya kami juga ingin offline ya, karena ini pelatihan vokasional ya, emang harus ini. Tapi alternatifnya karena sekarang masih pandemi ya, kita buka juga yang online dengan perguruan tinggi atau poltek-poltek. Itu JP-nya agak lebih banyak, memang 90 JP ya, agar memang kalau online itu juga ada self learning-nya, ada juga nanti praktikum-praktikum yang dipandu oleh para dosen dari poltek-poltek tersebut. Next. Nah, kita kerjasama memang dengan Glotech, dengan startup, dan dengan BUMN, serta masuk dengan asosiasi khusus untuk yang PSGA dan FGA. Kita bekerja sama dengan universitas-universitas ya, atau perguruan tinggi, baik itu politeknik maupun universitas negeri atau swasta nih. Jadi nanti yang mengampunya adalah dosen-dosen dari poltek-poltek tersebut ya, yang menjadi mitra dari kami. Tapi pesertanya boleh dari mana saja ya, boleh dari semua masyarakat yang sesuai kriteria nanti dari sekitaran Poltek tersebut, baik alumni Poltek itu sendiri maupun alumni dari Poltek atau SMK yang lain. Next. Mas. Nah, ini memang batch pertama ini sampai besok ya, tapi nanti akan dibuka batch kedua. Tapi silahkan, ini masih ada bangku kosong ya. Besok ini daftar sekarang lebih cepat lebih baik ya, karena mungkin juga yang nanti adik-adik ini banyak agendanya juga gitu. Dan kalau sudah ikut yang ini, nanti kalau sudah selesai, sudah mendapatkan sertifikasi, adik-adik boleh ikut yang lain malah. Jadi semakin cepat ikut pelatihan semakin baik ya, adik-adik ini.
Ada 7 skema pelatihan yang ditawarkan di FSGA ini, ya, dan juga yang lain-lainnya. Next. Nah, ini FGA, GTA, dan DEA ya, yang sedang dibuka ya. Next. Nah, ini adik-adik silakan kunjungi website kita, website pendaftarannya. Ini pelatihan ini benar-benar gratis ya. Pelatihan ini baik pelatihannya yang selama 90 JP itu plus nanti ada juga soft skill-nya sekitar 30 JP. Jadi kurang lebih sekitar sebulan lah ya, baik yang self learning maupun yang nanti live session gitu. Itu gratis ya. Kalau adik-adik ikut pelatihan berbayar itu mungkin bandingannya ya ada majalah-majalah ataupun yang lain 1 hari aja bisa 1,5 juta ya. Ini pelatihannya cukup panjang dan agak mendalam. Itu bayangin berapa harganya dari pelatihannya saja, dan ini gratis. Kemudian adik-adik mendapat kesempatan untuk disertifikasi oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang adik-adik bisa jadikan surat pendamping ijazah ataupun juga untuk melamar pekerjaan ya, karena diakui ini berlogo burung Garuda SKKN ini. Seperti kalau untuk barang, kalau udah misalkan helm ber-SNI itu dijamin, misalnya kalau kepleset tidak pecah. Dan ini kalau adik-adik mendapatkan sertifikat burung Garuda ini, adik-adik requirement minimum untuk menjadi ahli di bidang tersebut sudah terpenuhi, itu jaminannya, orang-orang sudah tahu ya, dan itu gratis. Kalau adik-adik beli sendiri, bayar sendiri, itu rata-rata 1 jutaan gitu ya. Nah, mungkin adik-adik ada yang pernah ikut juga untuk surat pendamping ijazah ataupun yang belum ya, silakan. Jadi ini manfaatkan. Kami memang tidak banyak memberikan berupa cash, uang gitu ya. Tapi ini kita berikan kailnya. Berikan kail memang, tapi kita juga beri nanti ada sedikit pengganti pulsa. Itu yang keuntungan-keuntungan dari mengikuti kegiatan kita. Dan tak lupa nanti adik-adik akan dipasarkan juga, dipertemukan dengan dunia usaha dan dunia industri di suatu marketplace ya, yang namanya Simonas. Itu adik-adik bisa bertemu dengan dunia usaha atau dunia industri yang sedang mencari talenta digital. Dan kita ya sudah banyak ya di situ perusahaan-perusahaan yang bergabung, sekitar 185 perusahaan yang menawarkan hampir 350 lowongan kerja untuk sekitar 1.000 orangan gitu di situ. Baik untuk yang pekerjaan tetap maupun yang part-timer ataupun yang project gitu ya, ataupun yang kan adik-adik juga ada yang senang untuk misalkan apa ya sekarang istilahnya jadi freelancer lah gitu. Nah ini bisa difasilitasi di website itu yang namanya Simonas ya. Nanti setelah selesai dari mengikuti pelatihan dan sertifikasi kita. Nah itu syaratnya. Nah itu mungkin sebagai sedikit pengantar dari saya, Mas Edi, Pak Baso silakan dilanjut ya. Mudah-mudahan nih adik-adik tertarik, dan ini juga sangat didukung oleh para dosen-dosen dari Politeknik yang ternama ya. Silahkan saya kembalikan ke Mas Edi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih sekali Pak Hedi sudah menyampaikan banyak sekali ya informasi mengenai program DTS tahun 2021 ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung dari Ketua Pokja-nya nih, Ketua Pokja Vocational School Graduate Academy, yaitu Bapak Baso Saleh. Kepada Bapak Baso Saleh dipersilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hedi M. Idris, yang kami hormati juga para PIC perwakilan dari mitra PSGA, dari perguruan tinggi mitra PSGA,
Dan tentu yang sangat kami banggakan adalah adik-adik sekalian yang sudah bergabung di forum sosialisasi secara daring ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang ini bisa, atau mungkin tadi ya di timur sudah menjelang sore, bisa bersama-sama. Mudah-mudahan kita sambil ngobrol, sambil santai begitu ya, mengisi waktu. Sedikit kami ingin menjelaskan lanjutan dari penjelasan Pak Hedi tadi, Kapusbam Profesi dan Sertifikasi, kaitannya dengan program sosialisasi yang kita laksanakan hari ini. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, sudah dijelaskan tadi bahwa program PSK itu adalah salah satu bagian dari program Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini selalu kita sebut dengan program yang vokasional yang berbasis SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Mungkin ada yang masih awam terkait dengan SKKNI ini. SKKNI itu adalah standar kompetensi atau standar kemampuan yang disusun oleh para pemangku kepentingan, khususnya asosiasi industri, kemudian perguruan tinggi, akademisi, dan juga pemerintah dalam rangka menetapkan standar-standar profesi yang standar minimal profesi yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi kalau orang namanya standar kompetensi, kalau barang tadi adalah SNI. Nah, itu tadi yang dijelaskan Pak Kapus. Nah, adik-adik sekalian, khusus untuk program PSK ini adalah program yang memang sasarannya adalah teman-teman yang sebenarnya prioritasnya adalah teman-teman yang bergelut di bidang vokasi, tapi secara program ini mengharapkan sebenarnya adalah muncul orang-orang yang bertalenta vokasi. Talenta vokasi itu adalah talenta yang sebenarnya mendorong kemampuan tidak hanya knowledge, tapi juga kemampuan skill dan juga kemampuan sikap kerja yang baik. Karena itu di sini disebut dengan standar kompetensi kerja nasional yang memang sedang dirancang, yang memang kami rancang khusus untuk bidang-bidang yang kita pilih adalah bidang-bidang yang secara perkembangan TIK itu ke depan atau juga sekarang ini sedang dibutuhkan untuk baik itu di dunia usaha maupun di dunia kerja. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, program ini sedang berjalan khususnya untuk registrasi atau pendaftaran, dan saat ini sebenarnya tujuan utama kami adalah karena sampai saat ini masih ada yang hanya bisa melihat tetapi belum bisa mendaftar. Nah, hari inilah kami fasilitasi karena masih ada waktu untuk gelombang pertama ini akan ditutup tanggal 30 ya, besok ya. Sehingga saya kira waktu yang singkat ini memfasilitasi teman-teman sekalian yang terkendala di persoalan pendaftaran. Targetnya cukup besar, jadi untuk target ini tadi yang 12 ribuan itu dibagi menjadi yang daring sekitar 8.000, tetapi yang dimitrakan dengan perguruan tinggi itu sekitar 5.585 orang. Angka ini memang cukup besar, tetapi karena ini terbagi per kelas dan kelasnya ada standar maksimalnya karena bukan bersifat literasi pelatihan ini, lebih kepada bagaimana meningkatkan skill, upskilling, maka kemudian pertimbangan jumlah orang dalam kelas itu menjadi penting karena semakin besar kelasnya akan semakin susah untuk pengelolaannya. Ini yang penyelenggaranya, mungkin adik-adik sudah atau teman-teman sekalian sudah mendengar bahwa Kominfo itu tidak mungkin menyelenggarakan khususnya terpusat semuanya.
Karena itu UPT ada dilibatkan di daerah, ada di Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado. Saya kira ini adalah, dan juga Cikarang, tempat-tempat ini adik-adik sekalian, mungkin bisa yang sudah pernah mengikuti pelatihan offline, mungkin pernah mendengar BPSDMP ini. Kemudian skema yang ditawarkan di gelombang pertama ini adalah, atau di batch 1, itu network administrator, kemudian web developer, mobile programmer, kemudian graphic designer, kemudian intermediate animator, kemudian multimedia designer, dan radio frequency engineer. 7 skema ini secara umum, baik tadi yang dijelaskan oleh Pak Edi terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi perkembangan teknologi 5G, saya kira RF engineer ini menjadi menjadi penting, menjadi pengetahuan dasar yang penting dimiliki oleh teman-teman yang ingin bergelut di bidang telekomunikasi. Kemudian bagaimana network, kemudian jaringan, kemudian bagaimana pengembangan web developer dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi ini yang akan dijelaskan. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin hanya menjelaskan apa sih sebenarnya akan Anda teman-teman sekalian benefit apa khususnya dari segi skill yang barangkali teman-teman akan dapatkan dengan masuk pada salah satu skema ini. Saya mulai di junior network administrator. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang diarahkan ke peserta untuk memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan dan juga mengelola jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Itu standar minimal yang harus yang diharapkan kepada peserta, dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihannya 120 JP atau 90 JP begitu pelatihan substansinya, maka tujuan utama teman-teman mengikuti skema ini adalah kemampuan ini yang diharapkan. Kenapa ini kemampuan semacam ini? Ini sudah disiapkan standarnya memang seperti itu di standar kompetensinya. Diharapkan teman-teman bisa masuk dalam dunia kerja dan prospek karirnya diantaranya misalnya mungkin ini hanya beberapa ya yang bisa kami sebutkan, tapi paling tidak bisa menjadi network administrator, kemudian industri perbankan, kemudian multimedia dan seterusnya. Syarat-syaratnya sedang kami siapkan itu sebenarnya direlaksasi ya. Kami sudah merelaksasi minimal ini Wendy. Kemarin ada isu yang masuk, ada warga negara asing yang berminat, tetapi ini masih menjadi diskusi. Tapi karena di syarat ini memang dikhususkan untuk warga negara Indonesia dengan usia maksimal 29 tahun. Ini bisa diikuti oleh lulusan SMK, kemudian D3, D4 yang sedang hampir menyelesaikan studinya. Kemudian skema yang kedua adalah junior web developer. Nah, diharapkan si peserta bisa memiliki kemampuan untuk membangun dan mengelola aplikasi berbasis web. Tentu dengan bahasa programming yang nanti akan dipilihkan oleh instruktur sesuai dengan materi pembelajaran yang disiapkan. Tentu teman-teman sekalian, kita berharap teman-teman bisa menjadi bisa menjadi freelance, kemudian mungkin self-employed worker ya, yang saat ini sebenarnya tadi mungkin yang hanya bisa santai di rumah, bisa bekerja di sesuatu tempat tapi tidak terikat dengan waktu, mungkin kesempatan ini, dan saya kira web developer menjadi kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan. Syaratnya bagi peserta yang khusus untuk web developer ini bisa dari SMK, kemudian dibuka juga untuk D3 dan D4, khususnya yang tingkat akhir, jadi sudah selesai pendidikannya.
Kemudian skema yang ketiga adalah maaf. Ya, graphic designer. Graphic designer ini tentu teman-teman sudah populer karena jadi peserta akan mampu mengidentifikasi elemen-elemen visual yang diperlukan untuk merancang dengan bantuan perangkat lunak. Saya kira ini penting karena mungkin teman-teman ada yang punya hobi untuk mendesain. Saya kira skema ini menjadi kesempatan yang baik bagi teman-teman untuk bisa belajar di sini. Saya kira sekarang ini mungkin agensi advertising dan seterusnya, saya kira terbuka sangat luas. Kemudian pengetahuan ini juga sangat berhubungan dengan software developer industri. Jadi pengembangan software di industri, kemudian juga sangat berhubungan dengan pengembangan game, kemudian startup dan seterusnya. Dan ini dibuka untuk tidak hanya SMK tapi juga SMA, mungkin ada madrasah alia atau madrasah alia kejuruan, silahkan mendaftar di skema ini. Jadi ini sangat terbuka bagi teman-teman sekalian. Kemudian intermediate animator, jadi skema ini sebenarnya di luar lebih kenal dengan motion graphic artist, dan di sini akan diajarkan bagaimana peserta bisa membuat mampu membuat kebutuhan grafis bergerak dengan untuk media tayang digital, ya, baik untuk online maupun online. Saya kira ini juga sangat penting. Saya kira di TV stasiun broadcast itu sangat memerlukan orang-orang yang memiliki talenta semacam ini. Kemudian kemampuan untuk motion graphic game develop. Jadi untuk membuat mendevelop game, saya kira kemampuan inilah yang saya kira penting untuk ke depan. Kemudian intermediate multimedia designer. Peserta akan mampu membuat rancangan desain visual berbasis multimedia linear maupun interaktif dan membuat portofolio interaktif untuk kebutuhan klien. Jadi di sini juga peserta sebenarnya mungkin menyiapkan brief dan seterusnya. Jadi web developer industri ini juga membutuhkan kemampuan yang memiliki talenta semacam ini. Kemudian software developer, industri software developer, kemudian industri aplikasi, pengembangan aplikasi, kemudian industri game, dan saya kira di private sektor atau industri swasta juga sangat butuhkan ini. Ini juga dibuka untuk lulusan SMA, dan ini tentu mudah-mudahan lebih, dan saya lihat pendaftarnya juga semakin banyak. Dan ini adalah skema terakhir, ya, yang 7 tadi itu. Nah, ini sebenarnya skema ini adalah salah satu skema yang di bidang telekomunikasi. Nah, di sini peserta akan diajarkan untuk memiliki kemampuan untuk memahami konsep radio frekuensi, kemudian konsep fundamental jaringan seluler, khususnya untuk 5G, dan juga ada pengembangannya mungkin 4G dan 5G, kemudian bagaimana kemampuan untuk menggunakan pengoperasian alat drive tester, kemudian mengevaluasi dan menjelaskan data yang terkait yang dihasilkan oleh alat drive tester, kemudian ini memberikan rekomendasi bagaimana memperbaiki jaringan radio frekuensi. Biasanya kemampuan-kemampuan ini dibutuhkan ketika misalnya mau Lebaran atau mau Natalan dan seterusnya, tahun baru, untuk melihat bagaimana layanan telekomunikasi saat itu. Saya kira di industri komunikasi saat ini sangat berkembang dan kemampuan ini tentu sangat diperlukan. Ini terbuat terbuka untuk SMK, D3, D4,
yang tingkat akhir juga dipersilahkan. Nah, tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa pelatihan ini terdiri dari 120 JP, 90 JP-nya itu adalah hard skill, dan nanti akan adik-adik akan diberikan pengetahuan terkait dengan soft skill selama 30 jam pembelajaran. Nah, ini jadwalnya, timeline-nya itu kalau seperti saat ini yang kami sampaikan, pendaftaran sudah di hari terakhir ini. Sisa besok, karena hari ini tanggal 29, sisa besok waktunya pendaftaran, jadi kami persilahkan kepada teman-teman yang punya minat. Kami tadi sudah menjelaskan bagaimana kompetensi yang akan dimiliki ketika teman-teman mengikuti salah satu skema yang ditawarkan. Nah, ini proses rekrutmen, nanti setelah teman-teman terdaftar akan ada proses seleksi substansi, ya, dan nanti akan disampaikan. Saya kira ini yang penting kami sampaikan, Mas Edi. Yang saya kira perlu kita fasilitasi kesempatan ini adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan calon-calon peserta yang mungkin terkendala dalam persoalan pendaftaran. Saya kira seperti itu, Mas Edi. Saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Pak Hedi, dilanjutkan dengan Pak Baso. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih, kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, sebelum kita bahas bersama di situ, sebelum kita ngobrol bareng, kita akan masuk ke satu sesi lebih penting lagi, bagaimana sih cara pendaftaran dalam program PSGA DTS tahun 2021 ini. Saat ini sudah ada tim kami yang diwakili oleh Bapak Bobi Dwi Firgiandono yang akan menjelaskan teknis cara pendaftaran PSGA itu seperti apa sih. Nanti ketika ada pertanyaan di tengah jalan, langsung tuliskan saja di kolom chat. Kami akan bacakan dan kita akan bahas bersama di sesi diskusi nantinya. Silakan kepada Mas Bobi. Ya, terima kasih Mas Edi, Pak Baso, dan sebelumnya kepada Pak Hedi M. Idris selaku Ketua Pelaksana DTS Digital Talent Scholarship di tahun 2021 ini. Izin Mas Edi, saya share paparan yang sudah disiapkan itu atau mau langsung saja, Mas? Silakan saja Mas, yang manapun. Baik. Halo, selamat sore untuk teman-teman ya. Untuk yang di wilayah barat Indonesia, di tengah maupun di wilayah timur yang mungkin saat ini sudah masuk sekitar jam 3 lewat ya. Oke, saya coba share melalui website pendaftaran Digital Talent Scholarship. Tunggu sebentar ya. Ya, Mas Edi, apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Ya, sudah terlihat jelas, Mas. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk mendaftar pada website pendaftaran kita. Jadi yang perlu diperhatikan, mungkin teman-teman juga bisa menyiapkan device-nya untuk bareng-bareng nih kita untuk daftar bersama yang akan saya pandu secara online melalui Zoom ini. Mungkin teman-teman saya kasih waktu sekitar 1 menit ya dari sekarang untuk membuka website pendaftaran kita, yaitu alamatnya itu adalah di digitalent.kominfo.go.id. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan yang perlu dilalui oleh teman-teman sendiri untuk mendaftar di program vocational di fresh graduate di Vocational School Graduate Academy. Silakan teman-teman bisa membukanya melalui mungkin lebih mudah menggunakan PC ataupun laptop karena tampilannya lebih enak dilihat dibandingkan dengan menggunakan mobile phone karena memang fiturnya takutnya nanti tidak terlihat dengan jelas gitu. Masih ada sekitar 20 detik lagi sebelum saya lanjut ke tahapan selanjutnya. Di saat ini untuk program VSGA sendiri
ditawarkan 7 program skema pelatihan. Nah, ini dia. Di sini ada intermediate animator, ada graphic designer, ada junior graphic designer, ada junior mobile programmer, ada junior web developer, ada motion graphic artist, sampai yang ketujuh itu adalah radio frequency engineer. Oke, mungkin sudah membuka semua ya di website pendaftaran kita. Kita coba langsung aja. Caranya adalah pertama kita adalah pastikan internet teman-teman itu stabil kondisinya untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama adalah kita lakukan adalah klik login, yaitu untuk membuat akun ya. Karena teman-teman ada sebagian mungkin yang belum memiliki akun. Nah, tampilan yang pertama ini adalah bagaimana registrasi, yaitu adalah informasi akun dari teman-teman. Pertama, yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus menginput nama lengkap teman-teman. Kenapa nama lengkap? Nama lengkap ini nantinya akan tertera pada sertifikat kepesertaan. Jadi ketika teman-teman menyelesaikan pelatihan pelatihan program Vocational School Graduate Academy akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu akan tertera nama teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman input pada informasi akun tersebut. Yang kedua, selanjutnya adalah nomor identitas. Pastikan nomor identitas ini sesuai dengan KTP dari teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang belum memiliki KTP bisa menggunakan nomor KK atau nomor kartu keluarga. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengisi nomor handphone yang aktif. Kenapa yang harus yang aktif? Pertama, teman-teman nantinya akan dihubungi oleh perguruan tinggi untuk masuk ke dalam grup kelas. Nah, jadi harus dipastikan lagi nomor yang di-input di sini adalah nomor yang aktif. Selanjutnya adalah email yang aktif pula, karena nantinya setelah menginput informasi akun akan ada konfirmasi kepada email teman-teman yang didaftarkan, dan pastikan lagi password yang digunakan itu selalu diingat. Jangan sampai nanti ada pertanyaan ke teman-teman panitia DTS, kami lupa password, apa ya password kami gitu. Jadi harus dipastikan lagi menggunakan password yang mungkin yang biasa digunakan teman-teman. Ayo kita coba mulai ya. Saya coba contohkan di sini. Saya menggunakan nama saya. Harus menggunakan nama yang lengkap. Nanti akan tertera nama tersebut pada sertifikasi yang akan teman-teman dapatkan di akhir pelatihan. Oke. Oke. Ya, ini ada CAPTCHA di checklist. Kita coba klik daftar. Lanjut. Nah, di sini nantinya akan ada informasi, saya bacakan ya teman-teman. Di sini ada verifikasi email kamu. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, pastikan email kalian itu aktif. Nah, kita coba masuk ke email yang setelah saya daftarkan. Apakah sudah dapat konfirmasinya? Nah, ini dia nih. Bentuknya seperti ini. Dari no reply, konfirmasi pendaftaran akun digital talent scholarship di tahun 2021. Nah, ini ada button yang harus kita klik ya di sini untuk konfirmasi. Nah, selanjutnya adalah kategori. Kategori ini menunjukkan kita itu peserta umum, dan untuk program Vocational School Graduate Academy juga membuka
bagi para penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan, tapi balik lagi teman-teman harus menyediakan fasilitas sendiri sebagai pendamping ataupun tools-tools yang dapat mendukung teman-teman mengikuti pelatihan program vocational School Graduate Academy. Selanjutnya kita pilih adalah kategorinya adalah pilihannya adalah kalau saya adalah pilihan umum, peserta umum. Pilihannya adalah pilihan akademinya adalah tentunya Vocational School Graduate Academy yang telah disampaikan oleh Bapak Hedi dan Pak Baso terkait program ini. Kita pilih di program VSGA. Ya. Nah, teman-teman memilih ini adalah kelanjutannya adalah tampilannya adalah seperti ini, pemilihan tema dan domisili. Pemilihan tema dan domisili ini berdasarkan lokasi berada posisi teman-teman ada di mana. Nanti di sini akan keluar pilihan perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah teman-teman. Kita coba ya, klik di provinsi saya, kebetulan saya di DKI Jakarta. Domisilinya pun di Jakarta Timur. Nah, di sini akan muncul list perguruan tinggi dengan skema pelatihan yang ditawarkan. Oh, di sini ada intermediate animator yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta. Di sini juga di bawah-bawahnya ini ada junior graphic designer yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin di yang keempat ini ada junior web developer yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif sampai Politeknik Negeri Surabaya, Sriwijaya, sorry. Saya akan coba untuk memilih yang radio frequency engineer yang dilaksanakan di Universitas Telkom. Ini kita lihat detail informasinya. Nah, detail informasinya di sini ada pendaftaran dibuka tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Nah, saat ini adalah 29 Juni, jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman menginformasikan kepada rekan-rekan teman-teman untuk mendaftar di program Vocational School Graduate Academy. Nah, di sini ada informasi nih. Informasi terkait pelatihan dan persyaratan apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk mendaftar di skema pelatihan tersebut. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa itu radio frekuensi, pelatihannya selama berapa lama, dalam pelatihannya peserta apa saja sih yang mendapatkan fasilitas apa aja sih, materi pelatihan, penggantian pulsa dan biaya komunikasi, dan lain-lain. Nah, prospek karirnya juga kita bisa melihat. Karena saya memilihnya itu adalah radio frequency engineer, ternyata ada prospek karirnya itu adalah kita akan menjadi seorang drive tester koordinator, radio frequency engineer, atau radio frequency planner, dan lain-lain. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah spesifikasi sarana yang kita butuhkan untuk mengikuti pelatihan ini. Di sini kita harus memiliki semacam laptop dengan RAM minimal 2 GB, storage yang minimal 60 GB, terus laptop dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung klik saja ke daftar sekarang. Nah, apa aja sih yang harus kita perhatikan di sini? Nah, ini adalah foto yang harus kita lampirkan di sini adalah foto yang terlihat muka kita secara sesuai dengan KTP yang kita sampaikan. Jangan teman-teman mengupload foto, misalnya foto Naruto, foto Power Rangers, itu akan menjadi sandungan teman-teman untuk bisa lolos di seleksi administrasi. Gitu. Pastikan lagi, sebenarnya harus terlihat sesuai antara KTP ataupun dokumen-dokumen yang disampaikan itu sesuai dengan foto yang disampaikan oleh teman-teman di form identitas peserta ini. Pastikan tidak lebih dari 500 kilobyte ininya. Nah, ini adalah nomor KTP, ini kita juga isi jenis kelaminnya, tempat lahirnya di mana. Nah, tanggalnya itu adalah tanggal berapa. Soalnya gini, ini kita coba ganti. Ya. Alamat domisili kita jelaskan di sini. Jalan apa? Provinsi Jakarta Timur, kode ininya berapa?
kode pos, kontak darurat. Ini adalah nama kontak darurat yang bisa dihubungi itu misalnya orang tua dari teman-teman, atau mungkin teman-teman posisinya berada jauh di orang tua, mungkin teman-teman bisa yang terdekat dari teman-teman, misalnya seperti kerabat teman-teman yang satu domisili dengan teman-teman. Nah, mungkin ketika nomor teman-teman itu tidak aktif, panitia DTS bisa langsung mengkontak nomor darurat yang bisa dihubungi untuk terkait menginformasikan kapan mulai pelatihan dan yang lain-lain, seperti itu. Kita simpan. Yang harus diisi dulu ternyata. Foto. Foto, saya pakai foto ini. Oke. Kalau ini saya sebagai sampel aja, karena saya pakai foto ini untuk teman-teman. Saya ingatkan lagi, harus menggunakan foto close up ya. Jadi nantinya harus jangan jadi menjadi sandungan teman-teman untuk bisa lolos administrasi. Ya, selanjutnya tingkat pendidikan. Di sini adalah pendidikan akhir, persyaratan akademi, tingkat pendidikannya apa, teman-teman. Misalnya kita di sini ada D3, ini pilihannya apa, asal ya pilihan Indonesia, perguruannya tingginya apa. Ini jurusannya adalah tahun masuknya, ini adalah tahun bulannya ya, bulannya, dan lulusnya itu di mungkin nilai IPK-nya 340. Simpan. Selanjutnya itu adalah pekerjaan. Saat ini sedang tidak bekerja, belum mendapatkan pekerjaan, akan melanjutkan kuliah. Ini dapat dipilih sama teman-teman. Belum mendapatkan pekerjaan bagi teman-teman yang sudah lulus tapi saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Ini pilihan ini adalah untuk teman-teman yang masih posisinya adalah masih berstatus sebagai bersekolah ya istilahnya, atau sebagai mahasiswa. Selanjutnya, nah ini yang harus wajib yang harus dipenuhi adalah KTP atau kartu keluarga, wajib diunggah dengan formatnya itu adalah JPEG, JPG, dan PNG. Ijazah wajib diunggah juga, formatnya itu adalah PDF. Sertifikat keahlian ini opsional. Jadi teman-teman memiliki pengalaman ikut mengikuti sertifikasi apa namanya keahlian di bidang IT bisa dilampirkan di sini. Nah, ini saya juga harus melampirkan KTP. Nih pasti kalau misalnya lebih dari 1 MB ini akan ada informasi kalau file kita itu terlalu besar, jadi harus kita sesuaikan lagi untuk dokumen yang akan kita upload. Nah, ini posisinya sudah sesuai, tapi dokumennya ini harus sesuai dengan keterangannya. KTP harus diupload dengan KTP, sedangkan ini adalah ijazah, SKL, surat keterangan lulus, transkrip untuk teman-teman yang masih kuliah, dan surat keterangan sidang bagi teman-teman yang posisinya itu sudah tinggal sidang saja posisinya. Nah, ini kita lanjut lagi, kita upload lagi. Bahannya itu adalah yang PDF. Wah, ini terlalu besar. Kita sesuaikan lagi, pastikan lagi. Dan dipastikan koneksi teman-teman itu cukup baik ya. Karena yang kami takutkan itu ketika prosesnya ini tidak komplit.
Gitu. Sertifikat keahlian. Coba kita lihat lagi sertifikat ahlian itu bentuknya formatnya PDF. Ini harus kita cermati, teman-teman. PDF. PDF, mungkin saya pakai yang ini. Ya. Nah, kalau bentuknya sudah hijau-hijau begini berarti dokumen yang kita upload ini sudah berhasil diterima di dalam website pendaftaran Digital Talent Scholarship. Kita bisa selanjutnya. Oke. File belum lengkap. Wah, apa nih yang belum lengkap nih? Oke, nah ini sudah selesai. Nah, ini sudah ada KTP, sudah ada ijazah. Selanjutnya kita konfirmasi adalah di sini menyetujui surat pernyataan sebagai calon peserta DTS 2021, menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, ini baca di sini menyetujuinya terkait apa, surat pernyataan, surat ketentuannya ini, dan sanggup mempersiapkan fasilitas pendukung secara mandiri sesuai dengan persyaratan sarana peserta pada masing-masing tema pelatihan. Nah, tinggal kita submit pendaftaran. Submit pendaftaran. Nah, kalau sudah sukses begini, terakhir itu adalah kita tinggal mendownload bukti pendaftaran. Nah, teman-teman sudah final mendaftar pada program Digital Talent Scholarship, khususnya pada program Vocational School Graduate Academy. Gitu. Selanjutnya, setelah teman-teman mengisi mendaftar, yang menjadi perhatian teman-teman adalah program Vocational School Academy. Tahapan selanjutnya itu adalah proses tes substansi yang akan diselenggarakan di tanggal 1 sampai dengan 8 Juni. Cukup sampai di sini dulu. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk mendaftar di program Vocational School Graduate Academy dengan 7 tema yang kami tawarkan. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mas Edi Miranto. Silakan Mas Edi Miranto. Ya, baik Mas Bobi. Gampang sekali kan ya teman-teman ya dalam mendaftar program PSKA, dan step-stepnya pun juga sangat sedikit, tidak membutuhkan waktu lama. Tadi kayaknya Mas Bobi hanya kurang lebih 5 menit, tidak sampai mungkin 5 menit. Betul Jadi, Mas Edi. Nah, karena singkat banget dan sangat cepat dalam mendaftar, tidak perlu ragu lagi untuk teman-teman nanti dalam mendaftar, diajak saja teman-teman yang lain untuk mendaftar juga di program PSKA. Oh, betul banget. Baik teman-teman. Iya. Kita saat ini masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab. Kita akan menghadirkan Bapak Hedi, Bapak Baso, dan sekaligus Pak Bobi di sini. Pertanyaannya yang masuk sudah sangat banyak sekali. Kita akan klasterisasi pertanyaannya yang hampir sama, dan saya akan tanyakan langsung kepada yang dituju oleh teman-teman dalam pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Hedi nih. Sudah saya kumpulkan ada 4 pertanyaan sekaligus biar sekali dalam menjawab. Bapak Hedi, standby atau sedang ini? Mungkin bisa berjalan dulu sama Pak Baso dan saya. Baik. Jadi ya. Baik, saat ini kita lanjutkan untuk pertanyaan untuk Pak Baso. Pak Baso banyak sekali. Yang pertama untuk Pak Baso dari Saudari Yulia. Sebentar sambil saya bacakan. Dari Saudari Yulia mempertanyakan kepada Pak Baso, spesifikasi untuk mengikuti kegiatan salah satunya memiliki software yang disebutkan. Tadi oleh Pak Baso disampaikan dan juga Mas Bobi juga menyampaikan, jika kami tidak memiliki software tersebut, apakah akan diberikan? Ini langsung jawab atau? Oh ya, atau simpan dulu Pak ya. Jadi pertama seperti itu. Pertanyaan kedua dari Hendro. Dari Andi Suryo Purwo.
Nandi Surya Purwa menanyakan, untuk pelaksanaannya berapa lama ya Pak? Lalu setiap minggunya itu ada berapa pertemuan? Sekaligus tiga Pak, dari M. Iqbal. Assalamualaikum Pak Baso, nama saya M. Iqbal dari Politeknik Negeri Lampung. Izin bertanya Pak, kemarin saya sudah berhasil mendaftarkan diri di VSGA Junior Network Administrator, dan saya juga ingin mendaftarkan diri di Junior Web Developer. Apakah saya bisa mengikuti 2 pelatihan sekaligus dalam satu waktu ya Pak? Silakan 3 dulu Pak. 3 ya. Ya, pertama yang kaitannya dengan spesifikasi spek yang harus dimiliki atau aplikasi yang harus dimiliki oleh peserta. Pada prinsipnya nanti akan difasilitasi oleh tim pengajar, dan saya kira itu bisa dibantu secara sepenuhnya nanti oleh tim pengajar kaitannya dengan kebutuhan aplikasi di masing-masing skema. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan gitu ya. Waktu pelaksanaannya memang kurang lebih 6 minggu sebenarnya. Jadi tadi sudah kami jelaskan bahwa program ini berlangsung selama 120 JP, tapi yang dimitrakan ke kampus itu sebenarnya 2 kelompok sih sebenarnya Mas Edi. Jadi satu adalah pembelajaran substansi atau yang kita sebut dengan hard skill, kemudian satu lagi dengan soft skill. Hard skill itu 90 JP. Jadi 90 JP itu kita bagi sebenarnya pertemuannya hanya 15 kali pertemuan. Dan setiap kali pertemuan itu 2 JP, jadi kurang lebih 1 JP-nya kan 45 menit, 90 menit lah. Jadi satu hari itu misalnya adik-adik mengikuti kurang lebih 1 jam 30 menit gitu ya, dalam satu hari. Nah, itu pertemuannya sebanyak 15 kali pertemuan. Dan karena dia 6 minggu, berarti ada kemungkinan dalam 1 minggu itu, karena nanti akan diperhitungkan hari libur dan seterusnya, boleh jadi 3 kali 1 minggu, tapi minggu keduanya boleh jadi 2 minggu karena ada tanggal merah. Intinya sebenarnya itu totalnya adalah 15 kali pertemuan untuk live session, dan selebihnya itu nanti teman-teman akan belajar secara mandiri. Nanti akan difasilitasi masuk dalam learning management system yang sudah disiapkan, dan di sana bisa mendownload materi pembelajaran. Kemudian sekaligus juga di sana juga ada di modul kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan, jadi bisa mengupload di LMS itu. Jadi belajar mandirinya justru jauh lebih besar. Jadi itu ada sekitar 60 JP, 30 JP-nya untuk live session. Saya kira ini menjadi penting untuk teman-teman sekalian, bahwa untuk memang dalam program pembelajaran online yang paling diharapkan adalah kemauan teman-teman untuk belajar secara mandiri, karena memang ini komitmen bersama. Jadi kalau mau tidak komitmen untuk belajar mandiri, saya kira untuk secara terus-menerus untuk live session itu juga tidak memungkinkan, karena membutuhkan penggunaan paket data yang besar. Tapi dengan disiapkannya LMS, saya kira teman-teman bisa mengikuti lewat situ, jadi bisa belajar mandiri. Saya kira model pembelajaran mandiri ini harus dibiasakan secara terus-menerus, karena kedepannya mungkin saja pandemi ini selesai, tetapi belajar daring itu akan terus dikembangkan modelnya. Kemudian yang ketiga ya, teman yang belajar berminat untuk mengikuti 2 skema. Jadi saya kira di Kominfo tidak membuka kesempatan untuk itu, untuk mengambil 2 sekaligus skema dalam waktu yang bersamaan. Jadi boleh mengikuti skema lain, tetapi harus selesai dulu. Jadi nanti selesai baru mengikuti skema yang lain. Seperti itu Mas Edi. Ya, baik Pak Baso. Kita lanjutkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kali ini ditujukan kepada Bapak Bobi nih.
Ya, Yang silakan. pertama nih, dari Muhajir Syah dulu. Selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Muhajir Syah dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Saya ingin mengikuti VSG 2021, tapi akun saya belum di-reset. Apakah akun saya bisa di-reset? Itu yang pertama, Bapak Bobby. Lalu yang berikutnya, pertanyaan mengenai ketika ada kesalahan upload dan atau kesalahan informasi atau data, itu apakah bisa diedit dan menghubunginya melalui mana nih, Bapak Bobby? Seperti pertanyaan dari Nur Alam Syah. Bagaimana mengubah foto profil yang sudah terlanjur diupload, Pak? Oke, Mungkin Mas Edi. itu dulu. Ya, silakan Bapak Bobby. Ya, pertanyaan pertama atas nama Mas Muhajir ya dari Politeknik Lok Semawe. Jadi sebenarnya untuk yang tadi yang pertanyaannya itu adalah apakah akun si peserta ini dapat di reset? Sebenarnya memungkinkan untuk di reset, tapi harus dipastikan kembali si peserta ini apakah masih menjadi peserta pada pelatihan di program yang lainnya. Kalau kalau misalnya masih menjadi peserta aktif dalam pelatihan yang lainnya, belum bisa kita bantu untuk riset akunnya. Jadi si masing-masing peserta itu harus menyelesaikan pelatihannya sampai akhir. Kalau misalnya memang sudah sampai akhir selesai pelatihannya, baru kita akan bantu untuk melakukan riset akun terhadap permintaan tersebut. Begitu Mas Edi. Untuk permintaan tersebut juga bisa dilakukan di informasi terkait helpdesk ya Mas Edi yang sudah disampaikan Pak Baso di sebelumnya, di paparan sebelumnya. Terus yang untuk kedua atas nama Mas Nur ya, terjadi kesalahan uploadnya. Mohon maaf sekali Mas, memang dari awal sudah disampaikan, di website juga disampaikan di situ menggunakan foto profil yang sesuai dengan identitas ataupun yang lainnya. Sebenarnya tidak harus formal. Jadi saya baca di beberapa lintasan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nggak mesti formal, tapi memang kalau misalnya sebisa mungkin close up dan bisa merepresentasikan kalau memang itu benar-benar teman-teman, misalnya gitu. Seperti itu Mas Edi. Mudah-mudahan cukup membantu dan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Muhajir dan Mas Nur. Terima kasih Mas Edi. Ya, mungkin satu lagi Mas Bobby dari Silakan, Iqbal Waldan. Mas Iqbal. Mengenai proses pendaftaran, saya mengalami kendala dalam menginput nama, di mana nama yang diinputkan dalam form tidak boleh mengandung titik, sedangkan nama saya mengandung titik. Dan saya sudah terlanjur mendaftar menggunakan nama saya yang dihilangkan tanda titiknya. Pertanyaan saya, apakah bisa nama yang tertera nantinya, itu dalam sertifikat bisa diubah sesuai dengan nama saya yang di KTP dan KK, yaitu mengandung titik. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Untuk informasi, sebenarnya memang dari tahun sebelumnya memang tidak kita buka ada perubahan nama. Yang tercetak itu nantinya itu adalah benar-benar apa yang dimasukkan di dalam website pendaftaran sebenarnya. Tapi balik lagi mungkin ada kebijaksanaan dari panitia terkait hal tersebut. Mungkin bisa kita sampaikan hal ini kepada Pak Baso, bagaimana Pak Baso? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya memang kita tidak mengakomodasi hal-hal ini sebenarnya. Begitu. Jadi yang tertera di sertifikat adalah apa yang pertama kali disubmit ketika mendaftar sebagai peserta Digital Talent Scholarship. Seperti itu Mas Edi. Oke, baik. Ya, teman-teman mungkin silakan Bapak Baso. Ya, menanggapi itu sebenarnya kan ini ada 2 sertifikat ya. Pertama adalah sertifikat completion, jadi teman-teman yang completion itu yang dimaksud dengan completion adalah nanti baca syaratnya bahwa maksimal dibolehkan misalnya dari 15 kali pertemuan itu hanya 3 kali misalnya, paling banyak gitu ya. Jadi dan yang dinyatakan completion itu akan mendapatkan sertifikat completion. Itu nanti akan ditarik namanya dari sistem. Ya,
persoalan nama saya kira menggunakan titik atau tidak menggunakan titik, saya kira itu tidak terlalu krusial sebenarnya, karena memang pola penulisan semacam itu intinya sebenarnya adalah sesuai dengan apa namanya, ketika harus ada spasinya ya ada spasi gitu ya. Saya kira tidak bermasalah dengan kaitannya dengan apakah berlaku atau tidak berlaku gitu. Yang kedua, nanti sertifikat dari BNSP yang dikeluarkan melalui uji sertifikasi yang difasilitasi nanti dengan lembaga sertifikasi profesi. Nanti di sana juga nanti akan sistemnya akan lain lagi digunakan. Jadi LSP itu punya sistem sendiri dan itu nanti akan ditulis namanya. Itu nanti akan ditarik data yang dimasukkan di LSP, itulah yang keluar dari sertifikat yang berlambang Garuda itu dari BNSP. Jadi hal ini nanti akan difasilitasi oleh admin dari LSP. Saya kira ini bisa dicari jalan keluarnya ya. Jadi nanti akan kita identifikasi hal-hal yang teknis, karena saya kira tidak terlalu banyak persoalan semacam ini. Kalau memang dibutuhkan difasilitasi, dibantu, saya kira bisa disampaikan ke kita. Ya, saya kira itu ya, Mas Edi. Ya, baik Pak Baso. Ini ada banyak sekali pertanyaan dan selalu berulang. Saya mungkin langsung tanyakan kepada Bapak Baso ya. Ada 4 pertanyaan nih Pak Baso. Yang pertama itu terkait sudah pernah ikut pelatihan sebelumnya dan akan ikut pelatihan lagi. Pertama, dari Martin Stefanus Alvarez. Selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Martin dari Politeknik Negeri Medan. Saya sudah mengikuti VSGA di tahun 2018. Mungkin bisa jadi teman-teman yang lain juga ada yang sudah mengikuti 2019 ataupun 2020 ya. Nah, apakah saya boleh ikut lagi? Karena sebelumnya saya pernah bertanya serupa kepada tim itu saat mengambil sertifikat dan katanya tidak boleh lagi mengikuti VSGA, namun boleh ikutnya FGA. Nah, mungkin bisa diluruskan oleh Pak Baso mungkin nanti untuk teman-teman yang sudah ikut sebelumnya, entah itu 2016 atau 2019 atau 2020, apakah boleh ikut lagi di tahun 2020. Begitu sebaliknya, ketika sudah ikut di tahun 2021 ini dan sudah selesai, apakah boleh ikut lagi di pelatihan yang lain. Itu mungkin ditampung dulu, Pak. Yang berikutnya, pertanyaan mengenai jurusan. Ini juga sering sekali ditanyakan, salah satunya dari Ilita Eka. Sebentar, sebelum terkait jurusan, ini terkait masih mahasiswa, Pak. Salah satunya dari Ilita Eka Wulansari, bahwa sebelumnya saya mahasiswa diploma D3, tapi ingin mengikuti Java Web Developer yang merupakan bagian dari PSGA yang diperuntukkan untuk S1. Apakah boleh? Lalu ada pertanyaan serupa lagi. Sore Pak, ini dari Lulu. Saya Lulu Feriana, izin bertanya. Saya dari mahasiswa aktif semester 4. Apakah boleh mengikuti pelatihan ini? Lalu dari Bapak Kadri Yusuf. Apakah mahasiswa aktif dari semester 1 boleh mengikuti pelatihan ini, Pak? Ini terkait pertanyaan masih mahasiswa, Pak. Saya kumpulkan jadi satu, nanti mungkin ditampung juga oleh Pak Baso. Yang berikutnya adalah pertanyaan terkait jurusan. Jurusan itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Apakah diperbolehkan untuk mendaftar, Pak? Mungkin 3 topik ini dulu, mungkin saya sampaikan kepada Pak Baso untuk dijawab. Silakan, Pak. Pertama, mengenai sudah mengikuti pelatihan sebelumnya. Yang berikutnya adalah terkait masih mahasiswa aktif. Yang ketiga adalah terkait jurusan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh skema pelatihan. Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Edi. Khusus yang pertanyaan pertama tadi ya, pertama saya ingin menjelaskan begini. Jadi khususnya yang sudah mengikuti sertifikasi LSP tahun lalu, yang 2020. Karena misalnya nih, dia tahun lalu dia ikut graphic designer. Sekarang ini mau ikut lagi graphic designer. Itu sebenarnya karena sertifikatnya berlaku selama 3 tahun, maka ini sebaiknya jangan mengambil graphic designer lagi. Jadi kalau
boleh direkomendasikan ngambil skema yang lain, jangan misalnya multimedia designer boleh gitu ya. Itu silakan aja, itu masih bisa. Tetapi kalau sama-sama skema, kalau baru 1 tahun itu sertifikat BNSP-nya kalau dia kompeten itu masih berlaku. Tapi kalau misalnya pernah tahun lalu tapi tidak kompeten dan seterusnya atau tidak selesai, mungkin karena masih terdaftar akunnya, itu barangkali harus di reset. Jadi ini bisa dilakukan, nggak apa-apa ya Mas Edi, menggunakan misalnya nomor kartu keluarga misalnya, coba daftar gitu, silahkan. Kalau misalnya saya kira itu bisa itu ya, tapi kalau minta di riset saya kira bisa di riset khususnya yang tahun-tahun lalu. Bahkan tahun ini kalau sudah mengikuti terus, misalnya kemarin saya mengikuti offline graphic designer, terus saya mau ikuti misalnya animator di skema online atau daring, itu masih diperbolehkan. Ya, jadi ini peluang teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan ini kita buka lebar. Silakan mendaftar. Jadi kalau ada kendala, misalnya ketika berada di wilayah Jakarta, boleh mengikuti, bisa sampaikan ke tim DTS di UPT atau tim DTS pusat gitu ya. Kemudian yang mahasiswa aktif, sebenarnya ini kalau misalnya sesuai di, misalnya dia telco misalnya ya, dia sekarang masih baru semester 2, tapi dia sebenarnya adalah SMK ya, mungkin jasa SMK-nya bisa dipakai gitu ya, boleh seperti itu. Atau misalnya, oh saya mau ikut graphic design misalnya, itu kan memungkinkan dari SMA, mungkin menggunakan jasa SMA-nya. Tapi kalau misalnya dia masih sebenarnya mahasiswa aktif yang baru semester 2 itu tidak dimungkinkan. Tapi kalau menggunakan pola seperti tadi tanpa mengganggu perkuliahan, saya kira model itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan nanti kan proses berikutnya akan ada seleksi substansi ya. Jadi silahkan mendaftar, kita buka peluang untuk mendaftar untuk itu. Kemudian yang jurusan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, mungkin apa ya? Nah, ini ya persoalan ini, kalau misalnya jurusannya tetapi dia mau masuk ke, sayang Mas Edi ya, tidak menyebut contohnya misalnya ya, misalnya jurusannya ekonomi misalnya ya, mau atau akuntansi, terus dia mau ikut di graphic design, itu kan berbeda ya kalau misalnya itu. Jadi mungkin bisa juga menggunakan pola tadi, misalnya menggunakan pola SMK-nya, kemudian menggunakan jasa SMA-nya misalnya gitu. Mungkin kira-kira modelnya seperti itu. Jadi silakan dibuka menggunakan peluang-peluang yang lain. Saya kira bahkan tadi pertanyaan secara sekilas ada yang saya lihat misalnya, oh saya SMA, tetapi saya mau ikut di web developer. Tapi di syaratnya kan tidak disebutkan gitu ya. Kita buka, sebenarnya saya inginnya kalau misalnya banyak SMA peminatnya begitu, silahkan aja Bu, daftar aja dulu, kita lihat. Kalau memang dia lolos substansi bagus nilainya, saya kira ini peluang, saya kira bisa kita buka peluangnya gitu ya. Misalnya ya. Dia ada punya salah satu contoh Pak, maaf. Ada salah satu contoh yang terkait jurusan tadi. Dari Elizabeth Anissa itu, saya ingin bertanya apakah jika ingin mengikuti pelatihan ini harus berasal dari jurusan yang berhubungan dengan pelatihan. Jika saya berasal dari jurusan ilmu komunikasi atau Markom, apakah tetap boleh mendaftar? Ya daftar aja lah Bu. Saya kira silahkan mendaftar ya. Karena memang ini yang paling kita bukan hanya administrasinya saja, tetapi juga nanti substansinya. Kalau kita memang bagus secara di tes substansinya, saya kira itu juga penting dipertimbangkan oleh tim panitia seleksi gitu ya. Saya kira itu Mas Edi. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Baso dan juga Mas Bobi yang sudah menjawab banyak pertanyaan. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi sebenarnya hampir sama.
Dan terima kasih juga Pak Hedi, karena saat ini sudah masuk jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Di tengah sudah jam 4, dan di Mungkin ini timur sudah ada jam pertanyaan 5. satu lagi Mas Edi itu Oh ya, dari Irfan Ali kaitannya dengan pelaksanaan tes substansi. Itu tesnya oh baik. seperti apa gitu ya tanggal 1-8 Juli itu. Mungkin Mas Bobi bisa Ya, menjelaskan. Ya, terima kasih silakan Mas banyak, Bobi. Pak Baso, Mas Edi. Saya coba menjelaskan terkait apa ya, semacam clue-clue yang akan didapatkan peserta nanti di tanggal 1 sampai dengan 8 untuk mengikuti tes substansi sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi peserta program Vocational School Graduate Academy. Nanti teman-teman itu akan mendapatkan konfirmasi atau informasi di email teman-teman mengenai jadwal tes substansi yang akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Jadi sifatnya ini satu kali tes, jumlah waktunya itu sekitar 40 sampai dengan 60 menit. Dan yang akan diberikan itu adalah soal-soal pilihan ganda. Jadi teman-teman ini bukan semacam senam PTN ataupun yang lainnya, maksudnya plus benar plus 4 atau salah minus 1, tapi tidak, ini adalah bisa harus diisi semua yang penting teman-teman gitu, dengan jumlah waktu yang durasi waktunya yang telah diberikan. Teman-teman harus, ya pertama sebenarnya harus dipersiapkan itu adalah ini adalah soal-soal mendasar dari apa namanya, skema-skema pelatihan yang ditawarkan oleh kami dari program Vocational School Graduate Academy. Pastinya teman-teman juga tinggal mendalami saja pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan skema-skema yang teman-teman pilih tentunya. Di sana nanti pastikan lagi internet teman-teman itu stabil, karena yang kami takutkan adalah ketika teman-teman di tengah tes misalnya sudah sampai di soal di nomor 10 ataupun soal nomor 20, internet teman-teman terputus, itu juga akan merugikan teman-teman, di mana karena akan terputus juga langsung tersubmit apa namanya jawaban teman-teman di akhir jawaban teman-teman tersebut. Seperti itu Mas Edi. Ya, mungkin tambahan sedikit Mas Edi ya. Jadi tanggal Ya, 1-8 silakan Pak Baso. itu adalah ruang bagi teman-teman untuk memanfaatkan waktu. Dan misalnya tidak sempat tanggal 1, boleh tanggal 2, tapi jangan ambil tanggal 9 ya, karena itu sudah tidak ada. Jadi misalnya saya ada waktunya tanggal 3, ya udah tanggal 3 aja tesnya gitu kan. Jadi tanggal 1-8 ini peluang teman-teman beri kesempatan untuk mengikuti tes. Kalau tidak sempat di tanggal 1, lebih bagus di tanggal 1 ini lebih banyak gitu ya. Oh saya mau tanggal 2 ya, karena ada waktu kosong gitu ya, gunakan tanggal 2 itu. Jadi hanya satu kali masuk tes, teman-teman, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bobi. Terus yang kedua, saya membuka ruang kepada teman-teman ini untuk mendaftar gitu ya. Dan nanti saya kira ini bisa direlaksasi syarat-syaratnya Mas Edi. Kalau memungkinkan dikasih izin Pak Hedi misalnya, Pak Kapus, bahwa ternyata SMA banyak yang punya kemampuan misalnya mobile programming nih, bagus-bagus nilainya ya. Saya kira ini perlu dipertimbangkan ya. Kita relaksasi syarat-syarat yang kita publish hari ini. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman yang punya minat besar untuk mengikuti ini. Kesempatan ini saya kira kesempatan yang baik untuk mengisi waktu yang kebetulan saat ini memang sedang kita didorong oleh pemerintah untuk stay di rumah gitu kan. Ya, kita memanfaatkan waktu ini. Saya kira itu barangkali jawaban singkat saya terakhir Mas Edi. Sekian. Baik. Terima kasih sekali Pak Baso dan Mas Bobi sudah menjelaskan ya secara lengkap tadi kepada teman-teman semuanya. Sepertinya tidak ada kegalauan lagi ya teman-teman ya untuk mendaftar di program VSGA ini. Ya teman-teman, karena sudah masuk di jam 3 dan saat ini sepertinya ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya singkat saja, saya simpulkan bahwa teman-teman
yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, dipersilakan untuk mendaftar langsung saja. Kalau misalnya sebelumnya menggunakan NIK, silakan menggunakan nomor KK. Dan kalau misalnya nomor KK sudah terpakai juga, silakan nanti menghubungi tim DTS melalui media sosial. Lalu ketika beda jurusan, dipersilakan untuk langsung saja mendaftar juga, meskipun jurusannya katakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena nantinya tidak hanya seleksi administrasi, tapi juga akan ada seleksi substansi. Jadi silakan daftar saja. Dan berikutnya adalah nanti tahapan berikutnya ketika sudah mendaftar, akan ada verifikasi di panitia, dan teman-teman diminta untuk mengikuti tes substansi yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Kami akan beritahukan info ini melalui email masing-masing. Ya, karena sudah memasuki di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Hedi M. Idris selaku Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi. Begitu juga kepada Bapak Baso Saleh selaku Ketua Pokja Vocational School Graduate Academy, Digital Talent Scholarships. Begitu juga kepada Bapak Ibu Mitra Perguruan Tinggi yang sudah menyempatkan hadir dalam acara sore hari ini. Dan tentunya teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir, mengikuti, dan termasuk mendaftar pada hari ini. Kalau misalnya nanti di tengah jalan masih ada pertanyaan lagi atau ada kendala, silakan disampaikan melalui media sosial kami. Kami memiliki Instagram, LinkedIn, YouTube, dan kanal-kanal lain silakan diakses di Digitalan.Kominfo. Kami tunggu teman-teman semuanya di program PSG DTS 2021. Insya Allah bulan depan kita akan mulai pelatihan di kampus-kampus yang akan menerima teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Hedi atau Bapak Paso ada closing remarks yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Hedi. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dukungan teman-teman dan partisipasi seluruh peserta sosialisasi pada kesempatan ini. Terus sekali lagi kami berharap program ini bisa merata mengakses seluruh teman-teman, memberikan kesempatan terbuka kepada seluruh peserta di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan melalui program ini kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita, menyiapkan talenta digital untuk menyongsong perkembangan TIK terbaru ke depan. Kami berharap program ini bisa sukses dan dukungan dari mitra juga sangat kami harapkan. Saya kira itu, Mas Hedi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya mewakili juga Pak Hedi, mungkin kalau ada yang kurang berkenan pada kesempatan ini, atas nama pimpinan kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui program Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship adalah program pengembangan SDM Indonesia dalam bidang teknologi informasi komunikasi. Beragam tema pelatihan era revolusi industri 4.0 hadir dalam format daring dan luring, seperti digital marketing, big data, artificial intelligence, programming, content creator, mobile programming, cyber security, wirausaha digital, dan masih banyak lagi. Ayo, jangan sampai terlewatkan ya. Pantau dan daftar sekarang. Gratis! Digitalan.kominfo.go.id. Ya, maaf, tadi sempat terputus ya. Ya, baik. Terima kasih sekali. Terakhir, hal penting yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa untuk selalu menjaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19
Saya Edi Meranto undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara, dan teman-teman semuanya, sampai jumpa di pelatihan VSGA DTS 2021 bulan depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.